siapkan dengan cepat. Ya, jadi artinya ketika kita menempelkan dari yang 0,1 sampai ke 0,5, 0,2 sampai yang 0,003 itu juga betul-betul diedarkan secara tepat menggunakan tidak volume diedarkan menggunakan lampu mata. Karena apa? Karena benar-benar ini harus menunjukkan bahwa konsentrasinya itu menurun. Ya, jadi kalau ada yang tidak tepat, misalnya harusnya ini 0,05 ternyata masih 0,01, nanti kan menyebabkan datanya sini juga ya, harusnya turun. Jadi ada yang ada yang kayak gitu. Ini yang pertama. Terus kemudian tadi untuk standarisasi itu reaksi yang ada di dalam Erlenmeyer sebetulnya sama dengan reaksi ketika kalian menitrasi larutan sampel yang jumlahnya 2,345 ini. Ya, yang bereaksi di dalam Erlenmeyer adalah ion CO3 ini bertemu dengan ion Ki dalam suasana asam akan menghasilkan I2 plus nanti sini plusnya nanti ada surat ada di sini ada di sini. Tapi yang jelas iodat ya ini namanya ion iodat bertemu dengan ion iodida akan terjadi redox yang kemudian ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari -1 menjadi 0 naik. Yang ini mengalami penurunan bilangan oksidasi dari +5 menjadi 0. Ini turun. Ini yang di sini turun. Ini yang di sini naik. Nah ini di dalam larutan tadi apabila komposisinya pas, ini akan berwarna merah bata kayak tadi. Merah bata itu jadi dia kuning tapi agak ke orange, gitu ya. Nah, terus yang penting untuk diketahui, kita di sini menentukan kelarutan barium iodat. Jadi ion iodat ini berasal dari barium iodat, ya. Jumlah ion iodat ini menentukan jumlah I2 yang dihasilkan. Ya, jadi filtrasi kita itu nggak langsung natrium biosulfatnya bereaksi dengan ini enggak. Tapi natrium biosulfatnya mengikat I2 yang dihasilkan oleh ion iodat. Gitu ya. Jadi kalau segala sesuatunya betul, maka nanti jumlah I2 itu menandakan konsentrasi CO3 ini menandakan kelarutan barium sodium. Jadi nggak ada hubungannya dengan ion Cl-. Lalu buat apa Bu ion Cl- harus pakai L? Itu adalah untuk menentukan kekuatan ion. Nah, jadi nanti di sini kalian juga menghitung kekuatan ion yang rumusnya seperti ini. Jadi nanti di situ misalnya ini yang 0,1 ya kan? 0,1 kali ion Cl. Ion Cl itu berarti warnanya berapa? 1 ya kan? 1 kuadrat. Ini untuk ion Cl- plus yang K plus 0,1. Ini untuk ion K. Lalu yang barium. Yang barium nanti ketemunya setelah kita menghitung hasil titrasi. Ya, jadi nanti setelah hasil titrasi volume natrium biosulfat, ini nanti akan ketemu kelarutan barium iodat yang di sini diberikan S. Nah, jadi nanti di sini untuk ion Ba2+ S itu adalah ini P-nya. Muatannya berapa? 2 kuadrat. Lalu tambah lagi yang
ion yodiat. Ya, ion yodiat. Berarti konsentrasinya berapa ion yodiat? Kalau ini S, berarti ion yodiat berapa? 2S. 2S. 2S 1 kuadrat. Ini kekuatan ion untuk variasi 1. Karena ini semuanya dihitung. Ya. Ini makanya tadi, ya mudah-mudahan tadi ketika membuat KTL itu sudah hati-hati ya. Jadi nggak ada yang ini. Terus yang H2O ya berarti nggak ada Cl-, nggak ada K+. Tinggal hanya ini sama Ba2+ sama ion. Jadi nanti ini kalian akan mendapatkan kekuatan ion misalnya X1, X2, X3, X4, 5, 6, 7 dari ngitung ini tadi. Nah yang S-nya itu dari ngitung volume natrium tiosulfat yang dicatat tadi ya waktu filtrasi. Nah, yang akan dipelajari ketika kekuatan ion ini, nanti hasil perhitungannya nggak tahu, nanti bisa kalian atur. Ketika kekuatan ionnya naik, maka larutannya bagaimana? Dilihat dari grafiknya adalah grafik apa sih apa ya? Nah, grafiknya nanti log S versus akar I. Ya, bukan S versus I, tapi log S versus akar I, karena inilah yang akan menghasilkan linear, grafik linear. Jika datanya valid, nanti ketika kalian sudah masukkan ke Excel, terus kok ada misalnya, harusnya kan kalau ringan itu kan misalnya naik gini, kalau turun ya gini gitu kan. Jangan sampai nanti kalau ada yang misalnya naik terus turun, nah itu yang kayak ada yang ini dibuang ya. Karena kalau ini kamu ikutkan nanti R-nya, R kuadratnya bisa 0, harusnya kan R kuadrat itu 0,9 ke atas. Nanti kalian lihat itu. Nah tapi nanti kalian perlu ini menjelaskan kenapa ada data yang mencil tadi. Kalau misalnya mulus ini ya udah nggak masalah, tinggal bikin grafik log S versus akar I. Nanti kalian akan dapat grafik ini log S-nya, ini akar I. Karena misalnya nanti gini grafiknya. Nah kalian harus menentukan S0. S0 itu apa? Kelarutan pada nilai I sama dengan 0. Caranya kalau pakai Excel bisa langsung itu tampilkan samaan gitu kan. Nanti akan grafiknya itu akan motong sumbu Y. Nah ini adalah log S0 ya, log S0. Log S0 ketemu angka, S0 bisa dihitung. Nah, ini grafik yang pertama. Dari sini kita bisa nanti di bawah membuat analisis. Ternyata ketika kekuatan ionnya naik, kelarutannya naik atau turun. Lihat nanti datanya. Ini berarti pengaruh kekuatan ion terhadap kelarutan barium yodat. Yang satunya lagi pengaruh kekuatan ion terhadap nilai koefisien aktivitas. Jadi nanti satunya lagi bikin grafik log gamma plus minus, jadi koefisien aktivitas ion terhadap akar I. Sehingga di sini nanti bisa membuat kesimpulan dengan naiknya kekuatan ion, koefisien aktivitasnya naik apa turun. Terus habis itu nanti dibandingkan dengan data literatur. Kita di sini elektrolitnya 1:2 ya. Barium yodat itu menghasilkan 1 kation
2 anion. Nanti bandingkan juga di literatur, Castellan atau apa, atau di Google atau apa, yang elektrolitnya juga 1:2. Misalnya apa? Misalnya Ca NO3 2 kali, itu kan juga 1:2. Nah, itu kira-kira nanti dapat grafik mirip enggak dengan grafik hasil transfer. Ada pertanyaan? Ya, jadi setelah praktikum ini nanti ilmunya bertambah, mengetahui pengaruh kekuatan ion terhadap pelarutan elektrolit kuat. Barium hidrat itu termasuk elektrolit kuat. Dan pengaruh kekuatan ion terhadap koefisien aktivitas. Kalau menurut di Bayahato yang termasuk konsentrasi-konsentrasi gimana hubungan antara koefisien dengan kekuatan ion itu masih linear, di daerah berapa konsentrasinya? 0,01. Di bawah 0,1 ya, jadi maksimum itu 0,1. Itu pun untuk beberapa elektrolit yang kompleks dia sudah termasuk nggak valid. Jadi semakin ke encer semakin valid hubungan antara koefisien aktivitas dengan kekuatan. Kira-kira itu mudah-mudahan sudah menjadi agak jelas, lebih jelas lah ya. Sudah selesai semua praktiknya? Sudah, Ibu. Jadi ini tadi reaksinya menghasilkan, ini tadi belum selesai ya. Terus fungsinya natrium tiosulfat I2 yang terbentuk itu bereaksi dengan Na2S2O3 menjadi imin lagi. Ya. Tapi intinya jumlah ini kan sama dengan ini. Ya, jadi makanya natrium tiosulfatnya pasti juga akan merujuk ke kelaritan barium hidrat. Nah ini imin Na2S2O4. Di sini perubahan Pillox-nya dari ini ke sini 1, dari yodium ke iodida juga 1. Jadi sebetulnya nggak masalah pakai molaritas. Itu ya. Ada pertanyaan enggak? Masih lama. Ini ada tetapan Jadi Hanif Hanif ini ada kursiku nanti ada dapat apa namanya koefisien. Kalau kemarin 0,509, tapi hasil percobaan mungkin dia nggak persis, tapi yang jelas ini dari hukum